Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana keadaan Anda semua hari ini? Syukur Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui channel ini. Saya doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini senantiasa sehat secara jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah, dosa-dosanya diampuni, dan diberi umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Surga adalah tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Baunya saja bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Namun, ada orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Berikut adalah 10 golongan yang tidak bisa mencium bau surga. 1. Orang yang sombong. Orang yang sombong ia tidak bisa masuk surga. Juga tidak bisa mencium bau surga. Bahkan sekalipun kesombongannya sangat kecil sebesar biji zarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, demi Allah wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, itu tidaklah termasuk kesombongan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadits juga disebut fisabilillah. Namun, jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad. 3. Menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, Syahih. 4. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksud dari wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat. Pakaian yang dipakai itu kemudian memperlihatkan bentuk serta lekuk tubuh wanita. Cara berpakaian seperti ini diharamkan dalam Islam. Meskipun menggunakan hijab, wanita yang seperti itu tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, 2 golongan termasuk ahli neraka yang saya belum pernah melihatnya. Golongan pertama, suatu kaum memegang cambuk, seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia, dan golongan kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka 2 golongan tersebut tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya, sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. 5. Orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Hal ini sepele namun bisa menghalangi kita mencium aroma surga, sebagaimana hadis yang artinya, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati, mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Wanita yang minta cerai tanpa alasan. Dalam Islam, perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Namun jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. 7. Orang yang membunuh kafir muahad.
Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam kafir muahad. Jika seorang muslim membunuh kafir muahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir muahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. 8. Durhaka pada kedua orang tua dan wanita yang berpenampilan menyerupai laki-laki dan dayuts. Rasulullah bersabda yang artinya, 3 manusia tidak akan masuk surga, yaitu orang yang mendurhakai kedua-dua ibu bapaknya, perempuan yang menyerupai lelaki dan dayuts atau lelaki yang tidak menjaga marwah istrinya. Hadis riwayat As-Suyuti disohihkan Al-Albani di Sohih Al-Jami, 3542. Rasulullah bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, orang yang ketagihan minuman keras dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat Al-Nasai, disohihkan Al-Albani di Sohih Al-Jamai. 9. Memutuskan tali persaudaraan dan laki-laki yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Dari Al-Zuhadis riwayati, Rasulullah bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga bagi yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda yang artinya, baunya surga dapat dicium sejauh perjalanan 1000 tahun. Demi Allah tidak akan menciumnya seseorang yang durhaka kepada ibu bapaknya dan orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang tua yang berzina, dan orang yang memanjangkan pakaiannya, melebihi mata kaki, karena sombong. Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Dari Hasan meriwayatkan bahwa Ubaidallah bin Ziyad ketika tiba ajalnya berkata, aku ceritakan padamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah. Baginda bersabda yang artinya, mana-mana pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menjaga rakyatnya, tetapi tidak memberi teladan yang baik kepada mereka melainkan tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga sesuai dengan hadis. Semoga video kali ini dapat menambah pengetahuan dan menjaga kita agar terhindar dari menjadi golongan-golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Amin ya Rabbal Alamin.